Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang pembicaraan atau pro kontra penampilan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam sebuah tayangan adzan. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu masuk kategori kampanye atau tidak? Ya, ada yang mengatakan kampanye, ada yang tidak. Nah, sebenarnya kita bisa membandingkan juga dengan beberapa aktivitas bakal calon presiden yang lain seperti Anies Baswedan atau Prabowo Subianto, di mana keduanya berkeliling ke beberapa kota Indonesia. Misalnya Anies di Lampung, tampil di hadapan banyak orang di sebuah lapangan. Prabowo ke Sumatera Barat juga sama melakukan hal yang serupa. Nah, apakah itu kampanye atau tidak? Nah, teman-teman, menurut perspektif komunikasi politik bahwa itu bukanlah kampanye. Apa alasannya? Setidaknya ada 3 alasan kenapa aktivitas itu tidak disebut kampanye. Pertama, dari sisi substansi, melihat kepada definisi kampanye atau lebih lengkapnya kampanye pemilu seperti ada di aturan KPU, ya, bahwa yang namanya kampanye itu adalah tindakan peserta pemilu, ya, peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu, ya, dalam meyakinkan pemilih, ya, dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri dari peserta, gitu ya. Maka peserta pemilu itu bisa calon, artinya individu, bisa juga partai politik. Nah, dalam hal ini bahwa kampanye itu ada tindakan meyakinkan pemilih dengan tadi itu visi misi program. Nah, sementara yang ditampilkan oleh bakal calon presiden baik Ganjar di video tayangan adzan maupun Anies yang menemui masyarakat di Lampung, Prabowo di Sumatera Barat, di situ belum memperlihatkan adanya tindakan untuk meyakinkan melalui 3 hal tadi itu, visi misi program dan citra diri, ya. Maka secara substansi belum masuk kategori kampanye. Yang kedua, bahwa yang namanya kampanye atau kampanye pemilu itu dilakukan oleh peserta pemilu, dan istilah peserta pemilu artinya sudah resmi sebagai peserta pemilu, dalam hal ini sebagai calon presiden atau wakil presiden, ya, pasangan gitu, ya. Nah, sekarang sebenarnya semuanya masih bersifat bakal, makanya namanya bakal calon presiden atau calon wakil presiden, ya, belum resmi sebagai calon, karena nanti resminya setelah diterima atau disahkan oleh KPU, yaitu pendaftarannya kisaran waktunya antara 19 Oktober sampai 25 November. Nah, dalam kurun waktu itulah akan ketahuan siapa yang benar-benar menjadi calon presiden yang formal. Nah, itu yang kedua. Jadi semuanya sekarang ini masih bakal calon. Alasan ketiga teknis, tapi ini sangat menentukan, yaitu tentang waktu. Kampanye itu terbatas waktunya. Artinya di luar waktu kampanye yang ditentukan, maka bukan tindakan kampanye. Nah, waktu kampanye sendiri sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU untuk Pilpres 2024 adalah 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Jadi kurang lebih 4 bulan, ya. Nah, di dalam kurun waktu itulah ada aktivitas kampanye. Kalau di luar waktu itu artinya belum masuk kategori kampanye. Karena itu Bawaslu betul, mereka tidak bisa menindak kepada para bakal calon presiden, gitu. Dan mereka mengatakan itu bukan kampanye karena memang belum masuk waktu kampanye. Nah, pertanyaannya, kalau bukan kampanye, lantas apa nama aktivitas seperti yang dilakukan oleh Ganjar dalam tayangan adzan atau Anies dan Prabowo dengan berkeliling ke beberapa kota, ya, Ganjar pun juga sama melakukan hal yang serupa. Kalau bukan kampanye, lalu apa namanya? Nah, dalam komunikasi politik itulah yang disebut dengan publisitas politik, political publicity.
political publicity atau publisitas politik itu tujuan utamanya adalah dalam rangka meraih popularitas si bakal calon tadi itu semakin dikenal oleh publik, ya, oleh halayak. Nah, ada 4 bentuk publisitas politik, ya. Pertama, apa yang disebut dengan pure publicity, publisitas murni, yang itu biasa kita temukan misalnya pas tahun baru ada spanduk ucapannya selamat tahun baru, nanti di bawahnya ada foto seorang calon entah legislatif atau bahkan calon presiden gitu, ya. Pas Idul Fitri juga sama, ada ucapan gitu dalam spanduk gitu. Kemudian ada paid publicity, publisitas yang berbayar. Nah, ini yang biasa tampil dalam televisi, ya, dalam iklan. Kemudian ada free ride publicity, ya, publisitas yang menunggang bebas. Ya, dia biasanya seorang bakal calon ikut tampil dalam sebuah acara. Nah, kayak misalnya kemarin Airin dalam maraton Tangsel kan, terlibat di situ, tampil di situ, banyak media yang meliput gitu. Atau ada narsum, maksud saya ada seorang bakal calon presiden diundang menjadi pembicara di sebuah kampus atau di sebuah manapun, lalu berbicara sebagai narasumber. Nah, itu bisa disebut free ride publicity. Dan terakhir adalah tie-in publicity. Nah, biasanya ini berkaitan dengan situasi besar, ya, terkait dengan musibah atau bencana. Misalnya ada gempa bumi, tsunami. Kita kadang-kadang melihat kan ada beberapa orang yang menjadi relawan menolong para korban tapi menggunakan jaket partai, atau ambulannya adalah milik partai dengan bendera dan logo partai di sekeliling mobilnya. Nah, itulah political publicity atau publisitas politik. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.